Pas di sana ngobrol-ngobrol sama Ari tuh bisa kayak ngobrol satu topik kayak panjang banget. Dan begitu stand up storytelling. Dan dia emang jagonya storytelling sih. Iya dia cuma ceritain nahan berak doang. Ya kan beatnya itu kan di upacara kan. Iya. Cuma beat itu aja dari awal tuh detailnya sampai ujung sampai kita ngangkat tuh panjang banget. Iya. Gitu. Jadi makanya yang bikin Indah Kecantol tuh sifatnya Ari ya. Dia dan kayaknya dia gue suka cara dia nge-treat gue sih. Pada masa apa ya? PDKT gitu. Karena kan nggak tahu gue tuh takut laki-laki sebenarnya. Yoi ada Indah di studio ini. Indah tuh kan bro ini gak ada opening. Iya emang begitu aja. Gitu langsung aja mulai. Gak ada opening. Salam kenal gak ada gitu. Oke baik. Udah kenal lah Indah gila apa ya. Siapa tahu ada yang baru gitu. Baru kenal ya. Iya. Jadi perkenalan dah. Perkenalan dulu ya. Halo. Saya Indah Permatasari. Umur boleh gak? Umur boleh. Umur baru berapa ya? 27. Kok tahu sih? Host 27. Sekarang lagi promo film Sakaratul Maut. Nggak, tapi kalau buat yang belum tahu Indah ya teman-teman ya. Tapi kayaknya netizen sudah pada tahu. Cuma Indah itu pertama kali jadi pemeran utama di film tuh film saya teman-teman. Oh iya, Tak Kemal Makata Sayang. Lu pertama kali ngedirect juga kan? Iya. Keren lu. Sama Fajar Bustomi. Bustomi. Nah itu gue inget banget ya ceritanya. Jadi kan lagi nyari pemain di MD kan. Oh iya, terus nyari gimana? Chad gitu-gitu. Tiba-tiba pas Sanjay datang, Kemal ini ada aktris muda Pas Sanjay gitu lah. Iya. Aktris muda cantik berbakat. Kemarin udah sempet ada dua film dulu. Iya. Sebelumnya kan. Udah. Terus habis itu oke kok kemarin sempet ini juga casting di MD juga bagus gitu-gitu. Oh siapa Pak Sanjay? Gini namanya Indah. Terus kan akhirnya screening test gitu. Iya. Terus pas dilihat kita ada casting nggak ya? Ada ketemu Sepertinya casting? Tidak ya. Nggak ada ya langsung ya? Nggak ada. Langsung ketemu. Oh ya nepotisme ya soalnya kita ya. Ordal tiba-tiba. Ya, abis itu udah akhirnya kalau pemeran satunya kan Laudia Cynthia Bella ya. Kak Bella ya. Jadi abis itu pas masuk udah Indah ini apa namanya mau akhirnya masuk kan. Dan ada adegan sama siapa sih nama cowoknya satunya siapa yang pemeran cowok kan ada sama Indah berdua tuh anak SMA si Ajun. Oh iya Ajun. Oke, Ajun. Jadi ya, itu selalu viral di TikTok pas bilang yang mutusin nggak sih? Iya, kita putus. Terus kayak bapak kamu karena apa? Ya pokoknya gitu. Jadi ujung-ujungnya ya orang aku anak yatim gitu kan. Itu kocak sih. Terus itu viral di mana-mana tahu. Potongan itu. Adegan dan itu orang tuh nggak tahu itu film apa sebenarnya kan. Bener. Kita kasih tahu aja. Itu film lu kan. Itu Tak Kemal Makata Sayang teman-teman yang selalu tayang setiap bulan puasa dan lebaran. Oh iya. Iya, jadi yang makin banyak terkenalnya elunya gitu nah. Jadi kan itu doang. Ya gitu ya. Banget. Tapi habis itu Indah ada beberapa main juga film bareng Star Vision sama Pak Fajar Bustomi juga kan. Iya, film kafe dan lain-lain. Yang Cina negeri Cina ya ikut ya? Enggak itu bukan gue kayaknya. Ini Romeo Rinjani. Apa sih? Habis itu Indah ada main lagi tuh. Habis itu film Habibie. Oh iya Rudy Habibie. Tapi Rudy Habibie Mas Hanung kan? Mas Hanung. Ada tuh kayaknya filmnya film-film anggota juga. Anggota. Romeo Rinjani ada Indah. Jadi pacar Romeo kayaknya satu scene doang deh. Oh iya itu paling kayaknya sekilas info aja ya. Sekilas info ya. Tapi masuk nih baru 7 hari menembus waktu. Iya itu betul. Pesantren Impian sama Mas apa saudaranya Mas. Bentar, kita lihat ya kan Prisya Nasution yang main. Ya. Sutradara ada Mas Hanung bukan Mas Hanung, Mas Iva Isfansyah. Iya, masih baru Rudy Habibie udah mainnya udah Steve Pensil, udah serius semua tuh filmnya. Cuma sebenarnya lu tuh yang mau terjun ke dunia film ini siapa? Lu sendiri apa orang tua sih nah? Ya, kalau gue sendiri. Karena dari kecil itu gue kan modeling di Makassar. Oh, siap. Nah tapi emang dari kecil itu kita udah selalu dikasih tahu lah kayak model, terus kayak di Sanggar itu juga ada les acting gitu-gitu. Jadi emang udah kayaknya ke arah entertaining gitu loh. Iya di situ udah mulai jiwanya tuh ini kayaknya akan ke Jakarta untuk masuk dunia entertainment. Dan itu tuh belum ke arah Jakarta. Jadi waktu gue model-model gitu ada satu lomba di Makassar yang kayak juara satunya lomba lagi nih.
Yang menang dibawa lagi ke Jakarta. Lomba model nih. Lomba model. Oke. Terus habis itu pas lomba baru deh, karena nggak juara kayak cuman kayak the best apanya gitulah. Terus habis itu agensinya bawalah kita ke PH gitu untuk casting gitu. Oh, di situ baru ada kayak lolos. Dulu PH kecil di Kebun Jeruk, aku lupa lagi namanya. Oke. Terus kayak boleh nih nembus di situ, akhirnya pindahlah ke Jakarta. Itu FTV apa iklan tuh waktu itu Dulu itu pertama kayak kali itu. Kayak FTV Indosiar tau gak sih? Hidayah gitu zaman TPI kalau nggak salah. Masih TPI belum MNC TV. Oke. Dari situ mulai. Oh, di situ udah mulai terjun ke dunia acting. Iya. Habis itu fokusnya ke iklan pada saat itu. Dapat beberapa iklan. Banyak, lumayan tuh kalau di iklan. Lumayan saya jadi ininya. Jadi pemeran utama ya. Iya. Ada beberapa teman tuh di iklan tuh kita selalu bareng-bareng lah. Habis itu mulai masuk sinetron. Sinetron apa tuh? Dulu sama Kabela juga. Oke. Tobat Sambel. Habis itu. Banyak episodenya? Banyak, 100-an. Oh, banyak. Iya, habis itu. Tapi yang pertama kali aku masuk sinetron di Cinta Fitri. Tapi waktu itu kan kayak cuman beberapa scene, kayak cuman flashbacknya siapa. Waktu ada itu Indah. Iya, ada Indah. Waktu itu umur 12 tahun tuh. Oh, dan di situ kenal sama MD itu di situ berarti Cinta Fitri. Iya, Cinta Fitri. Habis itu baru direkrut sama Pak Sanjay. Pak Sanjay. Gila. Tapi Pak Sanjay itu banyak mengangkat orang sih. Terima kasih banget sih sama Pak Sanjay sih. Iya, alhamdulillah aku banyak banget ini sih. Sama Kak Sanjay sih the best sih dia. Iya maksudnya Pak Sanjay itu banyak menyalurkan yang ke sutradara-sutradara, ini main. Terus bener-bener jadi gitu loh, yang kayak bukan ngasih pemain yang nggak ini ordal biasa, enggak, tapi yang bener-bener jadi. Sesuai dan dengan ininya dia juga kan, bakatnya dia juga kan. Bukan yang kayak dia nggak bisa main tapi dipaksa main. Iya, ya kan? Nggak gitu. Nggak, beda sama Kasanya beda sih. Iya, bukan ada orang tua kaya nitip uang, tolong anak saya jadi artis, nggak gitu. Nggak gitu, dia beda bos. Beda, dia bener-bener kayak ini anak berbakat, secara look film banget atau sinetron banget, udah pas gitu. Nah itu umur berapa mau jadi model itu? Dari SD banget, kelas 7. Iya. Kelas 7. Kelas SD berarti kelas 5, 6. 7 SMP udah. 7 kan 7, 8, 9. Iya. Makanya kan kalau umur 7 tahun masuk. Umur 7 tahun. Kelas 7 SMP umur 7. Umur 7 tahunan itu emang udah kesana gitu. Oh, dan itu memang berarti orang tua yang nyuruh atau dari Indahnya ngelihat apa terus pengen jadi model gitu. Karena yang ikut model itu sebenarnya kakakku kan. Pertama, cewek. Oke. Pokoknya kakakku pertama itu yang selalu disodorin. Cuman kayaknya dia itu yang bukan into banget, tau gak sih, kayaknya karena orang tua aku mau ngikut aja gitu. Tapi gue yang kayak kok seru ya. Terus ketika kakakku yang latihan gitu, gue pengen banget. Akhirnya ngomong sama nyokap, gue pengen ikut deh. Ya udah, sama-sama kita. Akhirnya kakakku mundur, aku yang maju. Gitu. Sekarang apa? Kakaknya Indah jadi apa sekarang? PNS? Enggak, usaha-usaha aja sih. Di Makassar? Di Makassar ya. Oh, justru udah meninggalkan jauh dunia sangat modeling meninggalkan. Ya. Iya. Dan masih tinggal di Makassar tapi. Iya. Oke. Nah, pas ikut model itu, udah itu kan ikut model kan. Akhirnya ada teater juga di situ, ada pelatihan teater juga di situ. Di sanggarnya. Nah, itu berarti sekolahnya udah bukan terbengkalai sih bahasa, udah nggak fokus yang sekolah gimana. Emang nggak fokus. Udah nggak fokus. Oh gitu ya. Emang udah nggak fokus sih. Tapi tetap ngelanjutin, cuman yang nggak seserius itu. Karena kan emang gue kayak ya pada saat itu mikirnya emang kesini kan emang buat ini gitu. Iya, ke Jakarta emang udah dunia film entertainment aja udah ya. Dan kuliah berarti udah enggak? Belum. Insya Allah gue sih pengen banget ngelanjutin. Kalau misalnya gimana? Kalau misalnya gimana? Kalau kan gue udah selesai nih SMA dan lain-lain. Tapi gue belum ngambil kuliah. Tapi kalau misalnya ada waktu dan usaha lebih, gue pengen banget sih kuliah lagi. Di Jakarta? Di Jakarta misalnya. Mau ngambil apa dah? Bisnis pengen sih. Oh, bisnis. Ya bisa di kuliah di mana aja sih bisnis sih. Iya, tapi kan saya tinggal di Jakarta ya, Pak. Oh iya benar. Tiba-tiba saya kuliah di Malang misalnya. Kerjaan saya bagaimana? Oh iya benar juga. Oh jadi mau sambil kuliah sambil. Iya, nyambi tau gak sih kayak kuliah-kuliah tapi
kelasnya, kelas Online. kantor gitu atau ya online gitu. Universitas terbuka bisa. Begitu ya? Iya, kayaknya kalau universitas terbuka tuh terkenal kayak gitu. Maksudnya orang mau tetap berkarir di luar sana atau kerja di Iya. mana tapi mau tetap kuliah bisa tuh. Iya deh, kayaknya gitu. Apalagi karena gue udah punya anak gitu ya. Gue kalau tiap hari masuk kelas Ih, ribet banget. lumayan sih. Anak Ya. umur berapa dah sekarang dah? 1 tahun 10 bulan. Aduh, saya baru 7 bulan, pusing saya. 7 bulan udah MPASI Oh, dong. udah MPASI. Oke, Iya, oke, jadi gimana MPASI-nya? iya gitu maksudnya yang ngasih makan bubur. Iya, Iya, pokoknya udah mulai buah di apa sih kayak ada buah naga di kucek-kucek. Dikeruk Iya. aja pakai sendok. Iya, dan itu emang udah sekarang udah sesi apa ya? Udah mulai bawel. Bawel. Wah, Oh iya, bener. Yang apa onggong-onggong tau gak sih yang kayak dia mau belajar ngerangkak gitu loh. Bagus biarin aja. Oh, biarin aja Biarin ya. aja, jadi dia nanti usaha untuk merangkaknya cepet. Tapi memang beberapa kali ya kalau ini kan kayak gue sekarang udah punya anak. Tadi kan Indah juga kuliah bener. Maksudnya ada punya anak mikirin kuliah aja kadang mikirin syutingnya sulit apalagi nambah kuliah kan. Nah, gue aja sekarang kalau ada kerjaan keluar kota udah sering nolak. Iya, Karena kan istri kan di rumah ya. Maksudnya bener-bener full time ibu rumah tangga buat sekarang karena anak masih belum bisa jalan, Iya, masih itu. betul. Dan itu tuh kayak setiap gua pulang tuh berasa stresnya istri itu berasa. kayak mukanya tuh ngeliatin gini dah seolah-olah ekspresinya enak lu ya cabut-cabut Iya, lu ya di luar enak sana. loh, sambil main, sambil kerja, gue gimana? Iya gitu. Terus Iya. gue tuh selalu bilang, ya kamu di luar sana ngeliat aku emang bikin orang ketawa. Tapi kita tuh stres juga bikin materi. Jadi Iya, kayak iya, gitu. iya, Jadi makanya kadang kalau ada kerjaan keluar kota, kayak nggak dulu deh mas gitu. Kayaknya next aja soalnya saya lagi nggak bisa ninggalin istri sama anak. Wah itu pengorbanan Iya lagi. banget gitu. Karena masih bayi banget. Tapi nanti kalau misalnya udah setahun sih udah enak lah. Iya. Tapi kenapa kuliahnya mau bisnis nah? Kan itu beda jauh nih sama bidang sekarang. nih. Iya, karena kalau acting kan gue sebenarnya udah ada lah ilmunya ya kan. Iya. Kita di reading juga dapat acting coach Iya, dan iya. itu lumayan banget lah untuk insight-nya kita. Ya. Dan kalau bisnis karena gue pengen aja sih pengen tahu ilmu bisnis kayak gimana karena kedepannya mungkin gue pengen bisnis aja sih. Oh mau vakum gitu? Mau nggak? Nggak vakum juga sih, cuman kayak gue pengen mau belajar di bidang itu gitu. Kebayangnya bisnis apa? Kuliner kah? Fashion? Kuliner apa aja sih? Karena kayak kemarin kita gue sama Bang Ari dan teman-teman yang lain buka muala. Oh iya. Iya itu muala pisang goreng sambal. Iya benar. Iya, maksudnya itu kan kayak bisnis kecil-kecilan sih. Tapi kalau misalnya kita nggak ada ilmunya kan kayak gimana ya gitu. Ya jadinya nggak bisa takutnya tuh bisnisnya cuma ngincar cuan tapi kalau pakai ilmu kan ada strateginya. Iya betul. Dan kemarin sih kayak lumayan sih pengalaman bikin muala itu kita kayak ngerti gitu bisnis tuh sebenarnya kayak gini gitu. Kayak gimana dah emang dah? Ribet. Iya gue nggak ngerti soalnya. Karena gue juga join sama teman-teman yang lain gitu, teman-teman Forestry ya. Iya. Karena kan mereka juga punya pengalaman yang lama lah mengenai bisnis beverage ini gitu. Iya. Ya begitu, maksudnya mereka punya plan untuk kedepannya bagaimana, lu mau cepat atau lama, kayak gitu-gitunya sih. Terus kita harus ngumpulin karyawan dan lain-lain. Dan itu kan kayak kalau nggak ada link dan nggak tahu ilmunya susah juga gitu. Iya. Terus Indah milihnya apa? Cepat atau lama? Kalau aku sama Bang Ari kemarin kita pilihnya natural. Oh jadi ngalir aja. Ngalir aja gitu, kayak kita nggak ngeblas yang gimana-gimana, tapi kayaknya orang datang itu karena penasaran dan suka gitu. Ya modal dari kalian berdua. Aku, Bang Ari dari tim Forestry dan Arya Saloka. Oh ada Arya Saloka juga di situ. Iya, Arya join juga gitu. Iya dan ternyata kesulitannya yang paling berasa banget apa dah? Nyari karyawan kah atau gonta-ganti karyawan yang gimana ngehe-ngehe? caranya bisnisnya itu bisa bertahan lama sih kayaknya. Oke. Karena kalau makanan dan apalagi cemilan ya itu kan kayak sebentar banget, orang penasarannya di awal kali ya. Tapi kalau udah nyobain sebulan kayaknya udah bosen dan bakal ada yang lain lagi gitu. Iya. Ya kan itu sih PR kita kemarin kayak gimana caranya muala ini bisa bertahan lama gitu. Nah gue ada satu langganan gue juga dan gue suka banget namanya Dear Butter. Gue termasuk yang suka banget sama Dear Butter ini. Dulu awal-awal itu Dear Butter ini ngantri-ngantri gitu yang rame banget gitu. Sekarang karena banyak kravel lain, akhirnya jadinya kesaing. Ada beberapa yang tutup kayak gitu-gitu. Iya ya, tapi itu kan sebenarnya kayak
ya bisnis ya, maksudnya pasti ada masanya kali ya. Kecuali kalau mungkin makanan berat kali ya, restoran mungkin itu akan panjang kali ya, karena orang butuh makan siang, butuh makan malam. Kalau cemilan kan kayak iseng-iseng aja sebenarnya kan. Iya dan kalau restoran udah ada tempatnya biasanya. Jadi orang kawasan situ minimal dateng lah. Iya, betul. Asal lampunya terang kalau kata orang-orang tuh. Atau nggak ada parkiran ya. Pokoknya kalau lampunya terang banget, itu kayak menggoda banget buat datang. Bener. Cuman kalau misalnya agak lampunya redup-redup kayak ini bener gak sih makanannya? Takut banget gak sih? Iya bener. Ya, betul. Terang itu sangat menarik perhatian orang untuk mampir kayaknya. Iya, jadi kalau misalkan gue diajarin juga tuh sama orang-orang, coba kalau misal kita tuh jalan di tempat yang banyak kuliner, misalnya kita naik mobil atau motor ya. Biasanya kalau yang makanan pinggir jalan pasti kita selalu ngelihat ini yang paling terang. Kayaknya paling safe aja gitu. Iya, itu udah nyaman ya. Iya, beda sama yang kayak kalau bisnis online kan nggak butuh terang-terang gimana, apalagi kalau cemilan kayak tadi kan udah pasti agak-agak gimana ya, agak tricky ya, karena kita ngomongin beberapa brand aja, Sang Pisang misalkan. Itu Sang Pisang aja ada beberapa yang outletnya akhirnya tutup. Karena cuma cemilan gitu kan. Orang mending beli martabak aja. Betul. Itulah kenapa kita kayak berusaha ya, maksudnya di Muala ini ya pengalaman kita juga untuk belajar bisnis dan lain-lain. Ya pengen bikin buka restoran tapi. Pengen banget. Aku sama Bang Adi tuh pengen banget punya rumah makan. Spesifiknya apa? Makanan Makassar? Makanan rumahan aja sih. Makanan rumahan yang murah tapi tempatnya nyaman dan buat keluarga gitu. Oh, udah ada rencana ke situ ya. Sempet Ari mikir begitu masih ya? Bang Ari tuh dia dari dulu emang udah pengen banget sebelum siapa ya yang suka yang waktu itu bikin burger? Oh iya, siapa sih? Lupa bikin lagi. Burger maksudnya anak stand up apa di luar stand up? Teman-teman kita yang di Kemang sini juga loh. Oh ini, aduh ya lupa. Ya itulah, pokoknya sebelum itu bikin burger, Bang Ari tuh pengen banget, ini masih ngomong kita berdua aja ya. Iya. Wah, pengen banget ya bikin burger, kayak burger itu kayaknya nggak tahu kenapa tuh enak banget kayaknya bikin burger, terus kayak tempatnya fancy gitu, yang kayak nongki banget. Terus nggak lama kemudian baru sih itu buka gitu kayak. Lawless bukan? Iya. Oh Lawless. Ya, kirain bener. Di luar masih jalur anak stand up. Iya. Iya, sebelum dia buka itu Bang Ari sebenarnya udah kayak pengen banget dia bikin burger gitu. Cuman kayak ya udah keduluan dia dan kita belum ada pengalaman dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya secara nggak langsung Ari ini udah memikirkan bisnis makanan ini. Iya. Dia tuh oke sih kalau bisnis dia pengen banget juga. Gue sih nggak pernah, maksudnya sama Ari memang temennya udah cukup lama ya, karena dari stand up comedy, Comic 8 bareng-bareng. Ari emang kalau di rumah ngapain aja sih? Maksudnya tipikalnya kok dia bisa lu mikir bisnis makan, dia emang kalau di rumah apa sih kegiatannya? Ya, dia di rumah itu nonton santai gitu, nonton series apa gitu. Apa aja dia tuh suka banget nonton. Kalau enggak berak. Ya itu aja udah. Ada ininya meme yang bikin Indah bikin yang kalau beraknya Ari lama banget. Itu nyata. Aku nggak tahu kalau laki-laki yang lain bagaimana. Saya begitu juga. Bapak juga begitu. Ya jadi waktu Indah bikin itu, kan itu kan sama Ari memang temenan aja biasa kan. Itu video langsung di DM-in ke gua sama istri. Nih kamu nih kayak Ari keriting nih, sama udah bokernya lama banget di toilet. Aku nggak ngerti lagi kayak ini orang kenapa sih lama banget bokernya, kayak lu buangin apa? Emang lama banget ya? Lama banget. Dia tuh suka berlama-lama di kamar mandi, sedangkan gue tuh kayak nggak suka berlama-lama gitu. Sama istri gue juga nggak suka. Cuma mungkin ya ini gue meluruskan yang bokernya lama di itu. Baik. Gimana? Tim pembela boker lama. Baik, ya. Apa? Jadi kalau gue pribadi kadang-kadang kan kita nggak mungkin main handphone di samping istri, apalagi di samping anak kan. Iya, terus? Kita kan pasti otomatis, sementara para stand up komedian atau siapapun tuh bidang kita yang kreatif gini, content creator, kita tuh kan butuh baca berita kan. Jadi kita selalu scroll Twitter, kita scroll. Tahu nggak Ari ngapain di WC? Balesin komen Twitter. Kayaknya iya, karena dia selalu bawa HP. Iya, karena itu dia tweet war berarti lagi di toilet. Bisa jadi. Bisa jadi toilet, bisa jadi tweet war atau mungkin nyari materi stand up bisa. Jadi kayak kalau ketemu istri ya udah jadi handphone bisa ditaro. Iya sih. Karena kita udah beres aja ngulik-ngulik media, baca-baca berita di Kompas. Dia baca berita pasti yakin gua. Kayaknya deh, gue gak ngerti deh kenapa. Karena masalah setiap hari ya. Mohon maaf nih, laki-laki. Setiap hari Anda kalau berak itu berjam-jam.
kayak nggak masuk, udah di taraf nggak masuk akal gitu loh. Iya sih, tapi kalau gue udah ditegur sama istri jadi agak cepet. Jadi cepet aja. Ya untungnya masih ada pergi-pergi gini kayak syuting podcast atau enggak meeting sama siapa, jadi masih ada momen. Jadi masih bisa berak lama lagi di toilet sini. Ya. Soalnya tuh kadang-kadang orang tuh ada yang bokernya tuh sebentar tapi nyicil. Kayak sering ke toilet. Besok sebentar ke toilet lagi gitu. Kalau gue sama Ari bokernya sebentar aja. Satu hari cuma sekali. Tapi lama banget. Iya, tapi gitu kalau itu lama. Bener. Oh gitu, dia bokernya lebih banyak menghabiskan waktu di toilet ya? Menghabiskan waktu di toilet. Nonton. Dia tuh suka banget nonton. Oke. Terus ya udah santai-santai aja sih dia main HP, udah ngobrol gitu-gitu. Cuman kadang-kadang emang dia tuh suka tiba-tiba kepikiran aja sih kayak gitu, kayak kalau misalnya kita bisnis ini seru nih. Kalau enggak sayang aku dapat cerita kayak gini, misalnya kayak gitu-gitu sih. Iya. Dan ngurus anak masih membaginya gimana? Indah Mari biasa di rumah. Karena mungkin baby Naka masih kayaknya lagi deket banget sama aku juga ya, karena mungkin masih ASI juga. Jadi sekarang porsinya lagi banyak ke aku. Cuman kayak kalau misalnya kita lagi les renang, aku tuh usahain biar dia yang jaga. Jadi biar bagi-bagi juga sih. Maksudnya porsi-porsi biar kayak Naka tuh bukan ke ibu aja, ada porsi bapak juga gitu. Oh, jadi Naka ini masih ibu banget ibu gitu banget, ya. Apa-apa tuh pasti ibu, mau gendong tuh pasti ibu gitu. Wah, berarti jarang di rumah dong Ari ya? Atau jarang main sama anak? Sering main, cuman kayak main bentar nih. Kalau aku lewat, ibu gitu. Makanya kalau misalnya dia lagi main sama bapaknya, aku biarin. Karena kalau dia ngeliat ibunya, pasti kayak ibu lagi gitu. Iya, dan kalau gue udah ditegur tuh yang kayak gitu-gitu. Gimana maksudnya? Kalau di rumah handphone semua taro, main sama anak. Iya, main sama anak. Ada main dulu gitu. Iya bener. Jadi tadinya udah gregetan megang handphone tuh kayak udah main dulu dah. Ajak main, gendong-gendong gitu-gitu. Iya kayak gitu. Udah kayak gitu. Dan soalnya sudah kelihatan tuh setiap kali misalkan guanya lagi ngebadut bercanda-bercanda gitu-gitu. Mamanya lewat, dia ngeliatin mamanya. Iya, kayaknya emang karena nggak tahu ya, itu kayaknya ada ya mungkin masih kecil juga kali ya. Karena itu ada hitungannya kalau nggak salah deh. Kalau misalnya 1 sampai 2 atau 3 tahun itu pasti porsi ibu banget. Tapi nanti ketika anak 3 atau ke 7, 8. Iya, 3 tahun ke atas itu pasti bapak sangat harus ada di kehidupan anaknya. Karena kan dia udah mulai proses pengembangan diri dan lain-lain gitu. Ya. Baby blues ada ndah kemarin dah? Alhamdulillah tidak. Kayaknya tidak. Dari hamil berarti dari pas hamilnya masih dalam kandungan nggak ada gimana-gimana? Hamil gue happy banget. Hamil gue happy banget. Okay. Semuanya fine, melahirkan. Mungkin setelah melahirkan gue lagi ini aja sih, kayak berusaha untuk ASI kan lumayan tuh ya, prosesnya kayak capek banget gitu. Tapi gue fine aja sih, nggak ada yang kayak baby blues yang gimana-gimana, enggak. Sesar normal? Gue sesar. Oh sesar, berarti yang jahit-jahitannya tuh masih sakit tuh kadang-kadang ya? Masih, tapi karena mungkin IREX, gue kayak nggak ini sih. Sama aman-aman istri juga aja. IREX tuh. Iya. Dan ASI masih deres dah sampai sekarang. Oh, berarti bahagia banget di rumah. Istri lagi kadang seret, kadang deres. Oh iya, karena mungkin harus dipijitin sama suaminya. Oh gitu. Lu harus mijitin dia, beneran deh. Ngaruh tuh dah? Ngaruh. Lo kalau misalnya istri lagi kasih makan anak atau ambil mijit tuh, pijitin aja sayang, semangat ya. Itu pijitin aja pundaknya, itu lumayan tahu, kayak itu tuh kayak ngasih relaksasi, tapi itu beneran ngaruh untuk buat ASI. Masih ASI? Masih. Itu tuh usahain buat digituin aja. Iya, dan makan happy aja istrinya, nggak apa-apa. Iya, dan kemarin tuh soalnya kita ke dokter, kita curhat gitu, ASI lagi seret nih dok gitu. Terus akhirnya kita beli susu formula, kita kasih sufor. Terus kata dokternya jangan sufor dulu mas. Bagus tuh dokternya berarti ya. Iya, emang dokternya bagus. Jangan sufor, emang udah akrab juga sama dokternya dari awal lahir sampai sekarang. Jangan sufor dulu, tetap ASI, MPASI nggak apa-apa, kasih buah gitu-gitu biar pencernaannya bagus gitu. Cuma tetap ASI aja. Dia bilang gitu. Indah juga ngasih sufor sama sekali? Enggak sama sekali. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Karena tapi mungkin harus diingat ya, ASI itu kan dia naik turun. Karena mungkin
baby lagi makan kali ya. Kadang-kadang mungkin ASI-nya tidak terlalu banyak lagi. Biasanya kayak gitu. Tapi itu jangan khawatir kalau misalnya kayak gitu, karena kan mungkin karena dia udah mulai MPASI, proses dia minum itu berkurang. Jadi otomatis tuh pasti ASI dia kayak apa istilahnya ya, kayak ngasih tahu kayak oke, gue nggak sederes ini lagi harusnya gitu. Oh, ngasih sinyal gitu dia badan kayak ya. Ngasih sinyal kayak oh ini anak berarti nggak sesering itu lagi nih buat ASI. Jadi dia otomatis kayak mengurangi gitu loh. Jadi dia ngasih itu secukupnya sebenarnya. ASI itu secukupnya buat anak. Iya, dulu awal-awal pas pompa ya, apa sih istilahnya pumping. tuh? Pumping, pompa gitu. Ya. Iya, pompa pumping ya pompa sama aja. Jadi waktu pumping awal-awal banyak banget ASI-nya sampai nyetok kita di kulkas. Yeah. Abis itu makin kesini kan makin dikit dia stres sendiri dah. Oke. Maksudnya kayak kok makin sedikit. Tapi kalau dia tahu Indah masih deres, dia makin stres lagi. Ini bukan deres karena kayak berjar-jar gitu ya, bukan. Ini cukup buat anak 1 tahun 9 bulan gitu. Jadi bukan yang kayak 1 gelas full juga enggak gitu. Kalau sekarang kan gue udah nggak pernah pumping lagi karena Naka udah makan banyak. Jadi dia kalau mau mimi itu paling cuma buat tidur. Jadi nggak pernah gue pumping lagi. Oh, udah nggak pernah gitu, lagi. Iya. Mungkin istri harus ini aja kayak kasih tahu kayak turunnya ASI itu bukan karena apa-apa, tapi mungkin karena anak udah mulai MPASI sebenarnya. Iya, gila ilmu parenting nih, hari ini kita lagi di podcast Kenapa parenting. Jadi parenting? Ya, tapi podcast ini ngalir aja, apa ngobrolin dah parenting tiba-tiba. Soalnya kan kebetulan aja kan pas tadi nanya anak, kaget umurnya nggak beda jauh sama anak gua. Jadi kayaknya momen-momennya lagi sama-sama persis nih. Betul. Ribet-ribetnya apa segala macam. Ari ganti popok. Iya, dia pokoknya dari untuk ngurusin yang bla bla blanya itu, kotoran dan lain-lain pasti Bang Ari. Oh iya, sama berarti. Kalau gue urusannya udah ganti popok semuanya, ngelaundryin baju-baju. Iya bener. Itu urusan gue semua. Tapi memang lagi kita berdua kayaknya lagi semangat pulang terus ya, karena anak lagi lucu-lucunya ya. Mulai jalan umur pas berapa bulan tuh? Kalau nggak salah 1 tahun 1 bulan. Dia udah mulai berdiri sendiri. 1 langkah jatuh gitu-gitu. Iya. Dan rajin konten sekarang udah kayaknya Naka. Iya dong, Naka doyan banget tampil lagi. Pokoknya kalau gua ngevlog gitu, Naka lagi gitu, udah mulai minta direkam. di cover nggak tuh, di shot gitu. Oh gitu. Dan kalian berdua nggak ada masalah ya sama kan ada beberapa orang tua yang nggak mau anaknya terlalu handphone banget lah gitu. Oh maksudnya nonton? Iya, maksudnya kayak tadi direkam-rekam misalkan. Jadi kayak mereka nggak mau anaknya kelihatan mukanya atau apa. Kalau kalian nggak ada yang strict rules yang gimana nggak ada ya masalah sosial media atau handphone atau rekaman gitu. Kita sih usahain supaya tidak overexposure aja gitu. Oke. Kalau misalnya Naka pengen dikontenin, kalau dia mau nggak apa-apa sih. Kita kan memang ngevlog daily kita aja gitu. Tapi nggak yang kayak dari menit pertama sampai terakhir ada Naka gitu misalnya, nggak gitu juga sih. Kita berusaha untuk anaknya fine aja, dan kita juga nggak terlalu overexposure juga buat anaknya gitu. Iya, soalnya kemarin pas ngomong hari ini bintang tamu siapa, istri nanya kan, ada Indah istrinya Ari, bilang kayak gitu. Iya, anaknya lucu banget, langsung gitu. Jadi momennya tuh langsung udah, jadi bukan ngomongin Indah actingnya oke banget kok di film Indah, ya? tapi udah gitu. Iya, anaknya lucu banget. Iya, aku ngefans banget sama anaknya Indah. Dia ngomongnya gitu istri gue. Jadi emang udah kayaknya tuh udah orang akan netizen udah mulai menanyakan Naka terus. Betul. Nah itu gue juga kita nggak tahu sih, maksudnya takarannya bisa sampai mana netizen ini bisa kenal sama anak kita gitu ya. Karena kan kalau gue pribadi sih gue agak takut kalau misalkan terlalu dikenal masyarakat gitu. Tapi kalau Indah tadi kan udah lah, yang penting ya udah sih lewat aja, kita juga nggak tahu kan. Iya, sebenarnya sih kita juga kayak sempat sih kepikiran kayaknya kalau misalnya nggak ditampilin gimana ya? Kalau ditampilin bagaimana ininya, konsekuensinya lah ya. Cuman masalahnya kan juga kayak kemarin kita bawa kemana-mana, orang tuh tetap aja gitu ngambil foto, ngambil video sebelum Naka kita publish gitu mukanya ya. Jadi kayaknya agak susah juga gitu. Sedangkan kita kan memang dua-duanya suami istri pemain juga ya. Bidangnya gitu. Bidangnya tampil juga gitu. Yang penting sih kita ya itu berusaha untuk tidak
overexposure aja anak ini gitu. Iya. Di rumah apa istilahnya untuk pembagian kan tadi udah kok, kalau membersihkan kotoran udah Ari, yang urusan makanan semua ini udah Indah semua. Cuma selama apa ibaratnya dari hamil sampai sekarang konflik-konflik gimana ada nggak Dah di rumah? Kalau gue pribadi selalu kayak misalkan istri lagi stres banget di rumah, ya gue yang tenangnya gitu. Ini selama ini ada konflik-konflik yang gimana nggak? Nggak ada sih, kayaknya fine aja. Dan ya mungkin gitu ya, kalau misalnya gue lagi emosi, ya Bang Arinya aja jadi tameng kali ya. Ya maksudnya jadi kayak diam ya. Yang kayak udah yang apa ya namanya, yang ngumpulin semua energi buruk gue kali ya. Oke. Kayaknya sih. Soalnya waktu itu kan ada konten kalian yang couple goals banget, yang Ari dimasakin apa, yang gitu-gitu kan, yang makan lagi makan gitu-gitu. Terus itu kayaknya sebelum gue hamil kayaknya ya. Itu sebelum hamil ya? Kan masih rajin masak. Kalau sekarang kayaknya gue lumayan capek gitu. Dan udah mager udah. Iya berasa. Karena udah ngurusin anak tuh lumayan sih. Gue waktu masih MPASI gue masih ngurusin makanannya anak sendiri. Cuman sekarang Naka udah bisa makan apa aja tuh, gue kayak oke, udah mulai santai nih. Gue coba merilekskan diri gue dulu deh gitu. Oke. Nah, syuting yang sama Reval tuh lagi hamil sebelum hamil? Lagi Naka umur 3 bulan. Kok bisa Nah? Maksudnya kayak ini kan anak lagi usia-usia segitu iya. Masih bisa ngambil syuting gitu maksud gue. Karena masalahnya gue udah kontraksi sama Star Vision pada saat itu. Jadi sebenarnya mau ngambil syuting itu ketika gue lagi hamil. Oke. Cuman kayaknya agak lebih riskan karena ada beberapa adegan yang kayak lumayan ini sih intens gitu. Jadi kayaknya itu malah membahayakan gue sendiri gitu. Akhirnya kayak kalau misalnya habis hamil, habis melahirkan bagaimana? Kayaknya oke sih. Gue nggak apa-apa, yang penting gue anakku bisa mendapatkan fasilitas aja lah. Kalau misalnya mau istirahat bagaimana gitu-gitu. Oh, dia dibawa ke lokasi berarti? Iya, gue bawa terus karena gue kan masih ASI. Oh. Jadi dibawa terus. Nah, abis syuting Reval itu syuting apa lagi? Sebelum Sakaratul Maut nih, syuting apa lagi? Si Manis Jembatan Ancol. Oh iya kan Si Manis ya? Iya. Oh iya bener. Nah Si itu Manis. dibawa lagi juga? Bawa, itu karena Naka umur 6 bulan kali, 6-7 bulan. Enggak ya? 10 bulanan. Oh, udah 10-11 kayaknya udah mau setahun gitu. Oh, udah mulai mulai gede ya. Udah bawel-bawel gitu. Iya, udah pintar. Tapi kalau waktu Si Manis gue masih on off sih. Kadang gue simpan di rumah, kadang gue bawa gitu. Dan kan anak umur segitu ya, misalnya 3 bulan sama 10-11 ini, kalau orang tuanya pergi, maksudnya dia nggak ngelihat fisik kita kan suka nangis. Di lokasi dia rempong banget dong dah. Enggak, justru enggak. Justru dia bagus banget. Maksudnya bagus-bagus. Maksudnya kooperatif. Ya, pintar gitu. Iya, Jadi masih aman banget umur segitu. Justru yang sekarang 1 tahun 10 bulan ini kayak nggak bisa dia ikut syuting deh. Terlalu aktif bro. Terlalu aktif ya. Iya. Suster nemenin, ada suster nggak nemenin? Ada mbaknya. Cuman ada mbak. Kayak kemarin gue juga syuting Sakaratul Maut nih. Kan syuting kita di akhir tahun kemarin ya. Gue tetap bawa sih. Cuman gue udah nggak bawa ke lokasi gitu. Oh, soalnya kalau kemarin di lokasi ada mbak juga bantuin. Ada mbak sama adiknya Bang Ari Onco. Oh iya nemenin. Gitu. Karena gue nggak bisa ngebiarin anak gue sama mbak doang. Jadi pasti harus ada saudara nih yang nemenin buat gitu. Jagain ya. Iya, trauma takut-takut itu ya yang viral-viral di sosmed ya. Karena kan bagaimanapun ya mbak kan orang lain ya. Iya. Bukan keluarga sendiri. Kalau keluarga sendiri kan pasti perasaannya beda gitu untuk menjaga anak gue. Oh, untungnya adeknya Ari bisa ikut. Pokoknya dia selalu ikut sama kita. The best Omonconya. Gokil. Oh gitu. Yeah. Oh enak, soalnya kalau gue sih kebayang, gue sekarang sistemnya kalau gue tinggalin kayak gitu dia nangis, mamanya nggak ada dia nangis, teriak-teriak, minta ditemenin. Iya sih. Kayak gitu, untung gampang. Nah pas Sakaratul Maut tuh syuting di mana? Jakarta? Jogja semuanya, Jogja 1 bulan. Oh pantesan nggak dibawa ya? Gue bawa ke Jogja. Jogja gue bawa nih. Cuma di hotel aja. Cuman di penginapan. Oh, Ari juga nggak ke Jogja kan itu? Karena pada saat itu dia lagi syuting Kakak Bos. Di timur. Di mana? Di Jakarta. Oh, iya, Jakarta. Oh gitu. Gitu. Jadi kita tuh berdua, padahal kita udah janjian ya kayak, pokoknya kalau satu kerja, satu jaga Naka ya. Iya. Cuman pada saat itu emang bener-bener dua-duanya kerja. Gue kerja Sakaratul Maut, Bang Ari kerja Kakak Bos. Jadi kayak ini gimana supaya gue kerjanya tenang, tapi Naka tetap sama gue gitu. Ya udah akhirnya gue bawa aja lah sama Omonconya sama mbaknya. Langsung bawa semua. Bawa aja ke Jogja, kita nggak ngambil hotel karena
anak kecil itu kan udah mulai aktif ya. Oke. Jadi gue butuh rumah kayak semacam villa gitu kali ya. Jadi gue kayak nyewain semua alat-alat mainan anak-anak supaya dia bisa bermain lah, setidaknya ada mainan yang dia happy gitu. Jadi nggak bosan-bosan banget gitu. Berapa hari syuting tuh? 20 harian. Buset, 20 hari Naka di Yogyakarta. Buset. Pokoknya sebenarnya 1 bulan gue di Jogja. Syutingnya kan 20 hari, pasti kan ada libur-liburnya tuh. Ada breaknya. Iya. Udah bisa bahasa Jawa nih kayaknya. Dia udah bisa monggo. Udah bisa monggo. Iya, monggo gitu dia. Oh gitu. Gara-gara di Jogja monggo. Oh di Jogja nih karena Mas Tata orang Jogja. Iya, kayaknya Mas Tata itu selalu syutingnya di Jogja ya. Sakratul Maut itu di Jogja semua. Emang Devano di Jogja ya? Oh itu Jogja juga? Dia pasti selalu di Jogja. Oh makanya karena ikut. Emang waktu maghrib di Jogja? Jakarta? Oh iya, jadi semua Mas Tata tuh udah pasti di Jogja syutingnya. Setahu gue sih dia pasti berusaha untuk syutingnya di Jogja. Tapi menyenangkan banget sih. Gue selalu jatuh cinta banget deh gue Jogja. Kenapa tuh? Nggak tahu, feelsnya tuh beda banget. Homey gitu ya? Aduh, nggak tahu deh. Kayak syuting di Jogja tuh kayak hilang deh hiruk pikuk di Jakarta ini. Kalau misal kita syuting di Jakarta tuh kayak belum lagi macetnya, belum lagi udaranya. Kita syuting kayak tuh capek banget kan. Tapi kalau di Jogja tuh kayak apa ya, kayak santai banget, menyenangkan banget gitu. Iya ya, dan lokasi villanya Indah sama lokasi deket dong. Iya, nggak jauh-jauh banget. Syutingnya tuh di mananya, maksudnya hutan-hutan kah atau ingat nggak lokasinya? Iya, ada beberapa, ada 1-2 hari kita syutingnya di atas banget gitu, di hutan-hutan. Cuman aku lupa di mana tepatnya. Terus sisanya itu yang kayak rumah-rumah pinggir sawah. Iya. Rumah-rumah khas-khas Jawa gitu-gitu. Dan itu deket sama lokasi villanya Indah ini. Iya, paling cuma 20 menit. Ya soalnya Indah pemeran utama, jadi kayak pasti ninggalin anak sering banget nih. Iya. Ninggalinnya nih. Iya. Dan Indah jadi pemeran utama berarti total udah berapa Ndah sepanjang baru ini? Mas, nggak Baru banyak, enggak, maksudnya kayak nggak terlalu banyak. Iya jadi. Karena filmku nggak sebanyak itu juga. Banyak nah tadi lihat catatannya. Nggak, itu kan biasanya 1-2 scene yang kayak Iya. kayak ya bantu apa segala macam gitu. Ya kayak agak lain gitu ya. Kayak agak lain, ayo gitu. Wah itu gue waktu agak lain promo kesini ya, gue bilang tuh sama Oki, waktu itu ada Oki, ada waktu itu ngobrol juga sama Aco. Pas ngobrol, gila Indah bener-bener jadi pelakor aja di film itu. Tapi gue suka banget sih karakter gue di agak lain. Iya. Karena itu sesuatu yang emang gue pengen gitu, kayak beda, tau gak sih? Iya. Karena jarang banget gue ditawarin peran-perannya seperti itu. Karena kan selalu yang kayak kalem dan lain-lain. Tapi ketika Bang Aco nawarin, lu mau nggak ini karakternya si ini, tapi sini nggak banyak, cuman lu karakternya kayak gini, gue pengen lah, ayo. Langsung. Iya, karena kan teman-teman juga kayak fun-fun aja lah kita gitu. Iya, dan ada beberapa scene kan bajunya seksi banget gitu kan. Iya. Terus pas dia buset ini pelakor, wah udah berasa vibes pelakornya berasa gitu kayak. Wah, iya bener. Terus bajunya kan apa? Iya kayak totol macan gitu Iya. kayak. Wah oke juga ini pas kan? lihat nonton itu. Cerita tuh ke Aco sama ke Oki tuh. Gila lihat Indah di situ bener-bener kayak pelakor beneran loh. Kayak bener-bener pelakor gitu. Yoi. Nah kalau di Sakratul Maut perannya gimana? Nah kalau di Sakratul Maut gue beda banget. Jadi apa ya? Di sini, jadi anak. Kan gue udah jadi anak. Terus kayaknya karakter gue tuh nggak se-hype, maksudnya kayak nggak se-happy itu. Karena kan gue berusaha mencari tahu alasan kenapa bapak gue ini meninggal, koma. Tapi ketika dia koma itu gue sekeluarga tuh diteror gitu. Oke. Gue nyari tahu kenapa teror ini ada. Nah pas gue tahu ternyata itu adalah kodamnya bapak gue. Itu kenapa dia kayak mau meninggal tapi nggak bisa, kayak susah banget lah untuk dia meninggal gitu, proses Sakratul Maut ini. Oh, yang difilmkan itu selama film adalah proses sampai meninggalnya beliau ini ceritanya gitu. Iya. Dan ternyata dia punya kodam ini, punya pegangan ini gitulah. Yang jadi penjahatnya di situ siapa? Yang jadi jahatnya? Dela. Oh, jadi ini jadi spoiler ya kalau. Gue ceritain aja sama semuanya nih kalau begitu. Jadi orang nggak ke bioskop ya? Iya makanya. Ada pasti ada cerita di balik cerita lah. Iya, maksudnya biasa ada yang kayak kalau kemarin lihat trailernya itu ada yang kayak marah-marah ke Indahnya, marah-marah ke. Jadi kan kalau misalkan kita ngomongin si Cin misalnya si Cin ya. Si Cin kan ada penjahatnya nih. Ya kayak gitu-gitunya maksudnya. Iya. Di sini pasti ada. Ada juga. Di sini pasti ada karena kan karena bokap gue itu punya 2 istri.
Oh gitu. Iya, istri pertama dan istri kedua. Istri pertama gue, anaknya sama Dela Dartian. Oke. Istri kedua ada satu cowok, anaknya. Nah, ketika bapakku koma dan mengalami sakaratul maut dan kita mengalami teror ini, dua orang inilah yang sibuk untuk nyari warisan dari bapak gitu loh. Ada unsur-unsur kayak warisan-warisan juga selain horor ya. Dan drama keluarga gitu. Oh iya, berarti bener ada penjahat ini. Iya, cuman kan ada, iya. Siapa yang jahat kita nggak tahu nih. Gitu. Iya. Dan Indah berarti selama film ini menyelesaikan urusan kodam ini sampai biar ibaratnya bokapnya Indah di film bisa meninggal tenang gitu. Betul, karena misi pertamaku tuh gimana caranya bapak ini bisa meninggal dengan tenang. Karena selama ini kan dia koma tuh selalu susah gitu untuk kayak dia tuh mau pergi tapi kayak nggak mau, tau gak sih, kayak susah banget. Nah gue lah yang mencari tahu dan menyelamatkan bapak gue dari si kodam ini gitu. Kalau gue nanya kodamnya asalnya gimana, pasti spoiler juga. Atau boleh dibocorin, maksud kenapa ada kodam ini? Maksudnya kan kayaknya kodamnya jahat ya ini ya. Iya. Ya kenapa ada kodam jahat ini di badannya bokap gitu? Mungkin nggak bisa ngasih tahu secara full kali ya, tapi mungkin pada saat itu ya mungkin orang zaman dulu ya punya kodam itu kan sebagai mungkin pegangan untuk selamat mungkin atau pengen kaya raya mungkin atau apa gitu. Nah itu secara spesifik bapakku kenapa bisa punya ilmu dan pegangan itu aku nggak tahu. Cuman yang pasti mungkin ada sesuatu yang dia inginkan kali ya. Iya. Dan soal jin kodam ini kan lagi viral juga di mana-mana Oh kan. Ya ada yang kayak ada ya harusnya relate ya. Karena kan ngomongin soal mau ngelihat jin kodamnya, sosok jin kodamnya. Karena ya gue nggak tahu ya, coba kalau misalkan gue lihat di Google ya. Kalau kata orang-orang nih, gue juga nggak ngulik masalah jin kodam gitu-gitu. Cuma katanya setiap kita tuh ada jin kodamnya. Tapi baik atau enggak gitu. Iya, maksudnya entah jin gue keluar jin kodam malah ada film judul jin kodam aja, orang nanya jin kodam itu apa. Jin kodam itu apa gitu aja ya. Soalnya memang lagi viral banget dah. Jadi lagi diomongin orang, kodam adalah makhluk gaib yang didatangkan untuk manusia sebagai penjaga, itu kan. Ada beberapa manusia yang memiliki kodam tetapi dipergunakan untuk hal yang tidak benar. Kodam merupakan salah satu entitas gaib yang diyakini dalam budaya lokal Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Jadi apakah jin kodam itu ada di setiap kita gitu ya? Jin kodam itu ada di setiap manusia nggak gitu? Pertanyaannya kayak nanya ke temen ya. Ya padahal ke Google ya. Soalnya memang pas tadi ngomong film ini tentang jin kodam itu lagi viral emang. Iya. Lagi Kita pengen tayang di 1 Agustus supaya teman-teman tuh kayak kodam tuh sebenarnya gimana sih? Ininya. Oh ada itu penjelasannya? Ya, nanti lihat loh, makanya nanti nonton. Nah, buat kalian yang seperti gua masih bingung soal jin kodam, terus netizen, bang nggak usah ke bioskop bang, komen aja di bawah nih, gua kasih tahu. Jangan gitu bro, tetap datang lah bro. 1 Agustus bro. Tapi kalau misalkan kalian mungkin malas baca atau apa, pengen tahu tentang jin kodam tuh gimana sih seluk beluknya karena lagi viral juga kan. Itu nonton aja ke bioskop 1 Agustus tuh Sakaratul Maut ngebahas sekalian itu tuh. Aja tuh. Iya makanya sekalian ya, karena di situ ngebahas soal jin kodam ya sebenarnya ya. Relate itu relate banget. Dan kayaknya di setiap daerah tuh kayaknya ini ya kayak punya cerita mengenai Sakaratul Maut tahu. Kayak gue kemarin posting foto dan trailernya Sakaratul Maut tuh kayak tiba-tiba ada aja gitu yang komen, iya di daerahku banyak kayak gini-gini. Ada juga kakekku dulu tuh susah banget meninggal, harus dimandiin dulu berkali-kali dan ada bacaannya gitu supaya dia bisa meninggal dengan tenang. Iya. Kayak gitu sih. Jadi kayaknya ya cerita ini sebenarnya cerita-cerita ada gitu. Iya ya, tadi aja kita baca soal jin kodam aja, kepercayaannya kebanyakan di Pulau Jawa. Jadi secara nggak langsung cerita itu emang kayak merepresent orang-orang Jawa yang masih percaya soal kayak gitu. Kan beberapa ada mungkin soal jin kodam, mungkin ada beberapa soal susuk mungkin ya, karena ini masih ada susuk atau apa, atau enggak ada perjanjian sama apa yang kayak gitu-gitu mungkin ya. Tapi yang kita nggak tahu. Cuma kalau jin kodam nanti patut ditonton karena kemungkinan besar relate sama kita teman-teman, supaya nggak ada kejadian itu di keluarga. Betul. Gitu. Iya kan, benar kan? Pesannya itu kan. Memang ada efek dari si jin kodam ini ke keluarga juga. Iya. Berarti tuh jangan lupa ditonton 1 Agustus ya, Sakaratul Maut. Ini kita bacain pertanyaan nih dari netizen. Kak Indah di rumah udah mulai ada shotgun atau AK-47 gitu nggak? Soalnya Bang Ari deket sama Mamat. Di pertemanan mereka di ini banget ya Nda ya, maksudnya Mamat, Pras sama Abdur ya. Iya. Sering main ke rumah juga? Dulu sih ya, sama Mamat sama Bang Abdur. Oke.
Tapi sekarang masih udah pada sibuk masing-masing. Oh iya. Jadi ngumpulnya di titik kumpul, kalau nggak di Kaks aja gitu. Udah di situ aja ya. Oke. Jadi nggak ada shotgun di rumah, belum ada ya. Mamat belum naruh senjata di situ. Belum. Teman-teman. Kak Indah hodamnya apa? Nggak tahu kayaknya dia. Gue nggak tahu sih. Hodamnya. Emang ya? ada yang pernah lihat kalau misalnya ada yang tahu? Sebenarnya itu yang viral di TikTok sama Instagram Ada itu yang pernah, bisa ngelihat. dia bisa lihat kodam kita Jadi, lewat entah dia mungkin indigo atau mata batin atau apa. Jadi kayak ada jasa untuk ngelihat jin hodam kita. Kayaknya gitu ya, kalau salah benerin ya. Tapi ada kayak gitu dah. Oke. Iya, mau dilihat, kalau ditawarin mau lihat jin hodam mau. Enggak, buat apa? Kayaknya gue lebih takut sendiri kalau gue tahu beneran dia ada. Iya, gue juga nggak mau gue kayak mau gitu. Iya, pokoknya kalau ada yang kayak paranormal, mau misalkan Kemal mau dibuka mata batin, nggak usah. Kayaknya begini aja udah cukup. Iya, udah begini aja. Udah kita tahu ada sosok yang lain, tapi kita respect aja. Sendiri aja udah. Ya udah, hidup masing-masing aja di dunia masing-masing gitu. Wah, lucu banget pertanyaan, gimana diteror anggota OPM? Tidak ada. Mamat sekarang sudah ini aman ya. Mamat sudah ada jin kodamnya udah. Padahal baru nikah, masa istrinya jin kodam sih? Kocak. Iya. Datang ke nikahannya Mamat tapi. Datang, kita ke Mamuju bareng-bareng semuanya. Oh iya, soalnya di sana ya. Iya, nikahnya di Mamuju. Alhamdulillah Mamat ya sudah menikah, teman-teman. Alhamdulillah dapat Sulawesi juga dia, perempuan Sulawesi. Alhamdulillah, solehah, alhamdulillah. Amin. Mantap Mamat ya. Kocak banget pertanyaan netizen yang lucu-lucu banget. Pernah bantu nyari serangga nyangkut nggak di rambut Bang Ari? Nggak pernah, cuman ada kadang-kadang nyangkut ini aja daun-daun. Waduh, daun-daun kan suka jatuh di Bang Ari aja gitu. Ya, tapi dia keramas kan Ari kan pasti Bang kan. Ari tuh bersih kan dia. Bersih banget dia. Gue kayak lu tiap hari banget nih keramas gitu. Iya. Ya wangi loh dia itu. Maksudnya bener-bener yang kayak bukan tipe kalian mandinya 3 hari sekali. Iya. Emang wangi loh. Dulu waktu zaman syuting gila Ari wangi banget Ari. Iya, kita pikir rambutnya bakal yang bau gimana wangi loh. Dia tuh tiap hari bisa kayak 2 kali sehari mandi juga keramas. Oh. Bisa begitu dia. Oh berarti bisa juga alasan lama di toilet bisa aja mandi keramasin rambutnya kali. Iya, abis ngapain nih emang dia? Ya nggak tahu abis ngapain. Ya keramas aja. Keramas aja ya benar juga. Gimana kocak gitu. Ya. Apa namanya? Kak Indah suka drakor nggak? Drakor favoritnya apa, suka nggak? Gue nggak terlalu suka Koreaan sebenarnya. Iya. Kalau ada pun itu pasti yang bukan yang menye-menye, tau gak sih? Okay. Aduh, ntar gue dihujat lagi. Bukan iya. maksudnya yang kayak nggak sih, itu mah opini Indah aja nggak masalah. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok itu. Karena aku sama adikku tuh Sinta, dia tuh suka banget drakor. Dari sebelum orang fans fanatik. Dia dari tahun 2010-an dia udah suka banget. Sedangkan gue kayak apa sih dia nonton apa sih ini orang gitu. Nah terus gue kayak emang ada beberapa series yang gue suka aja. Cuman yang kayak nggak tiap hari drakor gitu nggak. Oke, berarti kayak Queen of Tears gitu-gitu nggak nonton? Gue nggak nonton itu. Oh tapi kalau yang zombie kan dulu ada drakor yang Zombie Kingdom gitu nonton? Kingdom doang kayaknya. Kingdom doang ya. Jadi nggak yang menye-menye tuh nggak ditonton ya sama Indah ya? Kecuali memang kayak lakinya ganteng banget. Enggak, cowoknya gentle. Tau gak sih? Gue tuh bukan tipikal yang suka drakor, tapi yang cowoknya manis, yang make upan gitu. Tapi kalau dia kayak misalnya dia jadi buruh gitu di laut dan gitu, stylenya natural laki gitu, gue suka tuh. Gue make sense nih nonton ini nih. Tapi kalau tiba-tiba dia udah cantik banget dan flawless banget tuh, gue kayak nggak bisa. Relate, tau gak sih, gak bisa relate gitu. Ya kalau istri gue kebalikannya, dia harus ngelihat yang kayak gitu. Suka yang flawless gitu. Iya, yang flawless. Ya mungkin beberapa juga sukanya yang flawless. Tapi gue awal-awal juga masuk akal tuh, karena gue nggak suka nonton drakor yang cowoknya terlalu cakep banget gitu. Iya, betul. Akhirnya ujung-ujungnya denger nonton dari ceritanya juga udah suka, ya akhirnya mau nonton juga. Gue pernah ada beberapa komen tuh, kadang-kadang kalau nonton sama istri, ini pemeran utamanya putih banget mukanya, sampai komen gitu. Iya. Terus istri gue, putih dari mana sih, buta mata lo, itu kan natural. Digituin, enggak itu putih banget, lihat aja. Akhirnya debat masalah make upnya dia, jadi salah. Ya kadang-kadang gitu ya. Tapi kalau sekarang gue ada agak suka drakor, jadi udah nonton terus aja. Nonton aja, mantap. Ceritain awal pertemuan dengan Kak Ari. Emang pertemuan gimana sih, awalnya ketemu di mana sih lokasi ya? Syuting bareng-bareng aja. Kalau sama Bang Ari kan kita beberapa kali ketemu, tapi biasa aja gitu. Nggak ada mengarah kayak oke kita jadian gitu, enggak. Jadi kayak ngalir aja sih.
Kapan tuh ya Ari tuh kayaknya pas syuting komiknya tuh udah deket belum ya sama Indah ya? Belum ya. sama sekali. Setelah itu berarti ya. Deket kita itu setelah Jomblo, film Jomblo. Oh, MD. Ya. MD. Enggak, Falcon apa MD tuh ya? Falcon kayaknya yang G kan, yang G kan? Iya, G. Kalau nggak salah Falcon ya, kalau nggak salah ya. Falcon. Oh, soalnya Indah di situ ada di situ ya? Ada. Aku sama Aureli. Perempuannya sama Caca, Natasha. Oh iya, apa mantan istri Desta? Iya, sama Oke. Caca. Udah kita ceweknya bertiga. Mereka Deva, Kylie. Ya, pokoknya Deva, Richard Kyle ya, Richard terus Kyle, G sama Ari. Ya, maksudnya di situlah muncul. Disitulah kita mulai mendekatkan diri, tapi bukan untuk, tau gak sih, yang bukan kayak dia mau deketin gua gitu, enggak. Cuman emang kayak kok kita akrab aja gitu. Ari itu spesialnya Ari adalah dia cepet akrab emang. Jadi waktu di lokasi syuting Comic Cat aja, dia tuh akrab banget sama Hana Al Rashid. Ya sampai sekarang dia tuh sahabatan banget. Nah itu awalnya dari kita yang lain, maksudnya gua Ernest, Paso G, yang lain-lain ini, cuma dia yang paling deket sama Hana. Iya. Dia tuh emang kalau masalah ngobrol sama lawan jenis kayak jago banget. Ari Kriting luar biasa sekali. Enggak, karena kita juga salut sama dia. Dia paling deket sama Hana gitu. Iya. Kayaknya karena kalau aku lihat secara ini ya, secara santai gitu ya. Enggak, karena Bang Ari tuh enggak ada tendensi mau ngedeketin perempuan. Iya. Kayaknya dia tuh karena dia ngerasa mungkin perempuan itu kesepian. Kayak kalau misalnya nggak ditemenin tuh kayak main sama siapa dia gitu. Kayaknya dia lebih ke kasihan kayaknya. Iya. Jadi dia tuh berusaha untuk main sama siapa aja sih sebenarnya. Cuman karena perempuan kan kita suka aja gitu yang fun-fun, dan dia kan pembawaannya santai tapi lucu, seger gitu. Iya, dan perempuan kayak ngerasa safe aja, kayak ini kayaknya nggak ada tendensi mau deketin nih. Iya. Karena dia baik-baik aja sama siapapun gitu. Iya. Gue berasa Ari tuh tipikal yang gampang berbaur juga. Jadi kalau siapapun yang ngelihat ini mah kayaknya pure temenan sih. Iya, gitu. temenan aja sih dia mah. Nah, maksudnya Indah kecantolnya akhirnya gimana dong? Setelah berbulan-bulan jalan sama dia. Udah mulai jalan berdua gitu. Terus gue suka sama pemikirannya dia aja sih. Maksudnya gue suka orang yang dalam, tau gak sih? Karena kan dibalik dia komedi kocak-kocakan, dia punya pengetahuan yang cukup banyak gitu mengenai banyak hal. Yang dimana gue kayaknya gak pernah kepikiran ke arah sana gitu. Ya, memang Ari cukup kritis ya. Setiap kali ngobrol sama dia tuh kita tuh pasti dapat mindset baru. Oh gitu Ria gitu. Iya. Setiap kali ngobrol dia tuh memang teman ngobrol enak sih. Iya, betul. Berjam-jam sama dia ngobrol tuh kayak oh gitu. Makanya waktu zaman dulu kan stand up kan, gue pernah ada kerjaan bareng tuh. Kita tuh stand up ke Palu atau apa, stand up night gitu. Pas di sana ngobrol-ngobrol sama Ari tuh bisa kayak ngobrol satu topik kayak panjang banget. Dan begitu stand up storytelling. Dan dia emang jagonya storytelling sih. Iya, dia cuma ceritain nahan berak doang. Ya kan beatnya itu kan di upacara kan. Iya. Cuma beat itu aja dari awal tuh detailnya sampai ujung, sampai kita ngangkat tuh panjang banget. Iya. Gitu. Jadi makanya yang bikin Indah kecantol tuh sifatnya Ari ya. Dia, dan kayaknya dia gue suka cara dia nge-treat gue sih. Pada masa apa ya? PDKT gitu. Karena kan nggak tahu, gue tuh takut laki-laki sebenarnya. That's why gue nggak pernah mau pacaran sama orang. Jadi ketika teman-teman gue seumuran gue udah punya pacar berkali-kali, gue tuh kayak nggak dulu deh gue. Kayaknya gue tuh cukup menghargai diri gue sebagai perempuan. Oke. Jadi gue kayak kalau misalnya ada laki-laki yang mau deket sama gue, itu pasti orang yang gue nilai dia oke banget gitu. Oke. Gitu. Nah sama Bang Ari, gue deket sama dia nggak ada yang gimana-gimana. Oke, nice. Terus pas pacaran berbulan-bulan, dia kayak kita temenan aja gitu. Iya. Itu yang gue suka sama dia. Nggak ada yang kayak aji mumpung, tau gak sih? Iya. Tidak memanfaatkan peluang. Tidak memanfaatkan perempuan dan peluang gitu. Itu yang bikin gue jatuh cinta sama dia sih. Iya. Dan sebelum sama Ari sebenarnya Indah sempat pacaran juga. Pernah pacaran sekali dan gue nggak suka. Jadi cuma sekali sebelum Ari ya? Uset, cuma sekali dong, gokil loh. Iya, karena gue tuh begitu. Gue tuh karena gue suka, kalau gue jatuh cinta itu pasti all out banget. Gue tuh perasaan gue tuh full gitu. Makanya kenapa gue nggak bisa sama orang yang setengah-setengah. Kayaknya dia deket sama gue karena apa? Atau kayaknya dia punya perempuan lain. Itu pasti gue kayak feeling udah gue nggak mau. Karena gue pasti full gitu. Ya, love language-nya apa, ngikutin nggak gitu-gitu?
Iya, physical kayaknya touch gue gitu-gitu. ini deh, Quality time dan treatment. Oh ini apa gift berarti Iya, gitu, bukan gitu. word of affirmation. Jadi Enggak. Indah sama Ari nggak dipuji-puji. Ih cantik banget hari ini, enggak kan? Enggak. Oke. Biasa aja sih kita. Iya dan apa pacaran cuma sekali, abis itu langsung Ari ya udah langsung Iya, gitu ya. heeh. Tapi yang deketin Indah banyak kan kemarin-kemarin aja kan. sih. Ada aja sih, cuman Cuma ya udah itu di-cut aja gue ya. ngeliat dulu kayak dia serius nggak ya, dia sifatnya gimana ya. Dan gue tuh pasti ngeliat dari latar belakang dia dulu nih. Kayaknya dulu berapa kali pacaran. Mas, ada tuh ngulik kayak gitu tuh langsung nanya berapa kali pacaran Maksudnya gitu. kayak mantannya sama siapa kemarin misalnya, terus berapa lama pacaran. Itu kan pasti ketahuan kan, kayak lu 1 tahun 3 kali pacaran dan cuma berbulan-bulan kan pasti ada yang salah nggak sih? Wah oke juga strategi itu itu ya. gue tuh pasti begitu. Makanya kenapa gue dari umur dulu sempat gue nanya sama nyokap gue, kalau 17 tahun gue boleh nggak pacaran? Boleh, kata nyokap gue. Tapi gue cuma nanya doang. Sebenarnya gue kayak memastikan aja, oh boleh nih. Tapi gue nggak segampang itu untuk jatuh cinta sama orang dan pacaran sebentar terus putus, pacaran lagi gitu, enggak. Iya, karena Indah tipikal yang lama-lama pacaran ya. Dan serius, gue tuh bukan tipikal yang suka pacaran main-main. Oke. Yang mantan terakhir udah pasti bertahun-tahun tuh ya pacaran. 6 bulan doang untung. Nah itu sebentar. Karena ketahuan. Kebuka kedoknya ya. Ketahuan. Oh gitu. Dan kayaknya ya ketahuan, terus akhirnya gue mundur lah gitu. Iya, berarti Indah kalau misalkan boleh nyaranin ke gua dan ke netizen, caranya apa ya, membedah cowok, maksudnya bukan membedah cowok ya, caranya mengkulik cowok supaya tahu tetek bengeknya apa tuh Ndah, berarti Ndah? Tadi kan kayak tadi nanya gitu. pacar lo itu masuk akal sih, kayak lu pacaran setahun berapa kali? Iya, paling nanya aja sih, maksudnya kayak pengalaman kamu sama mantanmu berapa lama, terus kamu biasanya berapa lama pacaran, berapa kali selama setahun ini kamu udah berapa kali gitu kayak misalnya. gitu ya. Terus kayak tanya aja sih sifat-sifatnya dia kayak gimana gitu, terus coba jalan dan cara dia nge-treat kita pas jalan, dan masa-masa PDKT itu seperti apa gitu. Ari ditanyain berapa punya pacar? Gue tanya, dan dia akhirnya cerita kayak dia punya pacar satu ketika dari awal pacaran masuk kuliah sampai 4 tahun. Berarti di Malang pacarnya itu? Di Malang. Habis itu dia ditinggal nikah. Oh gitu. Dan akhirnya habis dari situ dia udah gak pernah pacaran lagi. Oke. Karena trauma dari masa ini gitu. Oh jadi itu membuat Indah, wah ini oke nih. Iya, dan itu membuat gue kayak, oh berarti ini orang serius dan menghargai hubungan. 4 tahun kan lumayan. Dan ketika lu ditinggalin sama pacar lu dari 4 tahun ini dan lu mempunyai luka yang dalam, itu berarti lu oke nih. Serius nih dalam percintaan gitu. Ya jadi buat cewek-cewek deketin lah cowok yang udah pacaran lama baru putus. Itu ya, cewek-cewek juga kebalik, cowok juga carilah cewek yang kalau pacaran udah lama banget baru putus. Apalagi kalau pacaran udah berapa tahun, 8 tahun terus putus. Nah itu tuh next stepnya udah langsung taruh itu. Ya udah pasti langsung married itu. Tapi itu kan cuman ini doang ya, pandangan doang. Kadang-kadang kan ada juga yang pacarannya lama dia bisa kemana-mana. Iya bisa juga. Jadi maksudnya itu tuh bukan sebagai banyak patokan juga. Tapi kan sebenarnya dari segitu aja kita punya bayangan lah kalau laki-laki atau perempuan itu seperti apa gitu. Iya, dan ternyata begitu menikah sama Ari juga ternyata wah seru ya, ternyata Ari tetap menjadi Ari yang kayak waktu pacaran. Iya. Soalnya kan kebanyakan orang tuh kalau udah nikah katanya sifat yang pacaran 180 derajat beda. Ternyata Ari tetap sama ya? Sama banget lagi. Wah. Dia sama persis seperti yang aku kenal dulu. Gokil. Jadi itu tipsnya, jangan lupa teman-teman ya, dan jangan lupa nonton Sakaratul Maut tanggal 1 Agustus di bioskop kesayangan Anda. Apalagi kalau yang berhubungan sama Jin Hodam, ini udah pasti relate karena kita akan tahu tentang Jin Hodam itu seperti apa, karena mungkin ada knowledge yang dikasih tahu di film itu. Betul. Ya jadi, dan ini sutradaranya Mas Tata ya. Mas Tata kemarin kan yang Devano yang promo di sini juga tuh teman-teman. Devano bagus kan filmnya, Malam Pencabut Nyawa. Terus habis itu ada Waktu Maghrib yang udah viral, bagus. Jadi kalau Mas Tata yang ngedirect film tidak akan mengecewakan kalian semua teman-teman. Insya Allah tidak akan. Jadi langsung merapat ke bioskop tanggal 1 Agustus. Jangan lupa nonton filmnya Indah, Sakaratul Maut. Oke, buat Indah thank you. Thank you banget. Buat yang nonton, terima kasih sudah nonton episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dah.